Setelah Uni Soviet pergi, pertikaian dan konflik internal lama seperti disinggung di bagian pertama, kembali mengemuka. Kali ini, mereka berkelahi satu sama lain terkait urusan siapa dan kelompok mana yang berhak memimpin di negara itu. Para komandan perang ini saling serang setelah Uni Soviet hengkang. Maka perang sipil pun meletus lagi, membuat negara ini seperti hutan belantara yang diatur hukum rimba. Dalam situasi tak beraturan itu, datanglah kelompok Taliban yang dipimpin Mullah Omar. Dia merupakan bekas santri Madrasah Salafi Wahabi Deoband, di Pakistan Utara. Mereka datang dengan janji hendak mengembalikan Afghanistan ke jalan yang benar. Namun, gelar Mullah adalah jabatan keagamaan terendah di Afghanistan seperti Modin di Jawa. Tidak sama dengan gelar Mullah di Iran yang sangat prestisius. Wajar jika kemudian, orang Afghanistan tidak mau tunduk kepada Mullah Omar dan Talibannya. Apalagi pemerintahannya dikendalikan oleh para bekas milisi Arab saat perang melawan Soviet yang terus menetap di negara itu. Kaum Muslim Afghanistan sangat benci kepada milisi Arab Wahabi ini, lantaran mereka anti tradisi dan kultur lokal. Karena rakyat menolak diatur, cara teror dan kekerasan pun dilakukan oleh pemerintahan Omar. Mereka juga memaksaan penetapan aturan syariat Islam secara kaku dan ketat. Semua itu dilakukan atas saran penasehat politik sekaligus donatur mereka, yakni Osama bin Laden. Selama 5 tahun Taliban berkuasa, perang etnis terjadi nyaris tanpa henti. Kerusuhan sosial antar warga, konflik Arab vs Afgan, perseteruan utara-selatan, pembantaian komunitas Syiah, kekerasan terhadap kaum perempuan, pembersihan kaum minoritas agama, dan lain sebagainya adalah daftar panjang peristiwa yang harus dibaca. Maka, kehadiran tentara AS untuk menumpas Osama dan Taliban saat itu, disambut sukacita oleh warga setempat. Meski tak lagi berkuasa, nafsu untuk kembali mengontrol Afghanistan tetap menggelora di kelompok ini. Aksi teror mendestabilisasi pemerintah dan menciptakan global insecurity terus mereka lakoni. Jika sudah kacau balau, mereka kembali lagi persis seperti yang dilakukan puluhan tahun silam. Sekarang, setelah 20 tahun terus-menerus melakukan aksi teror, tampaknya mereka akan kembali berkuasa yang berarti juga adalah mimpi buruk buat rakyat Afghanistan. Mereka adalah pihak yang paling menderita dan tak berdaya di tengah konflik dan ragam kecamuk berbagai kelompok yang ada.